Ijen atau Kawah Ijen merupakan salah satu wisata gunung yang terkenal di Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasinya di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, di mana puncaknya berdekatan dengan puncak Gunung Merapi. Sejarah terbentuknya Kawah Ijen berasal dari letusan Gunung Ijen 300.000 tahun lalu. Erupsi tersebut membentuk kaldera berisi air dan menjadi danau sekitar 60.000 hingga 50.000 tahun lalu, hingga membentuk 22 gunung lainnya. Pada Maret 2016, Gunung Ijen ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Di Kawah Ijen ini dapat menyaksikan pemandangan dan fenomena menakjubkan dari Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.386 mdpl. Bagi yang tidak kuat, tak perlu khawatir karena ada jasa angkut bernama ojek, yaitu kendaraan berupa becak dorong yang semula digunakan sebagai mengangkut belerang dengan harga sekali angkut pulang pergi berkisar Rp800.000. Ojek tersebut tak dapat turun ke Kawah Ijen, sehingga pendaki harus turun berjalan kaki dan ojek tersebut harus parkir ke tempat yang disediakan. Maklum, perjalanan ke bawah kawah sangat curam dan licin, tebingnya juga sempit, selain itu kita juga berpapasan dengan pekerja tambang belerang. Keindahan serta keunikan pesona alam dan sistem pertambangan di Kawah Ijen mampu mencuri perhatian wisatawan, karena dilakukan dengan cara tradisional. Pemandangan yang orisinil ini menjadi daya tarik cagar alam Taman Wisata Ijen yang terkenal dengan kawah danaunya yang terbesar di dunia, yaitu berdiameter 1 km. Pemandangan dinding kalderanya menjulang hingga 500 meter. Dari dinding tersebut, para pengunjung bisa menikmati keindahan kawah yang mengumpulkan asap belerang, serta pekerja tambangnya yang pemberani dan bekerja tak kenal lelah untuk mendapatkan belerang-belerang tersebut. Bila turun menuju ke kawahnya pada tengah malam hingga pagi dini hari, kita dapat menyaksikan api biru atau pemandangan galaksi Bima Sakti yang spektakuler. Fenomena api biru hanya dijumpai di 2 negara saja, yaitu Islandia dan Indonesia. Jarak waktu naik ke Gunung Ijen sekitar 2,5 jam hingga 3 jam, sedangkan menuju kawahnya ditambah sekitar 1 jam bila berjalan kaki. Mereka naik turun tebing dan mencangkul belerang untuk dibawa ke atas, di balik pesona alam yang memukau. Momen inilah yang menjadi target para fotografer dan videografer untuk merekam keindahan Kawah Ijen dan aktivitas para buruh tambang belerang yang bekerja secara tradisional serta menantang bahaya. Pekerja tambang harus melewati jalanan pinggir tebing yang terjal berkali-kali sambil menahan bau belerang yang menyengat setiap harinya. Keranjang yang dipikul bisa mencapai lebih dari 70 kg untuk sekali jalan. Dalam kondisi suhu dingin, bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius pada waktu-waktu tertentu.
Menurut sejarah, lereng Pegunungan Ijen menjadi tempat persembunyian dan saksi bisu pejuang Belambangan dalam melawan penjajah Belanda. Nama Ijen dikenal oleh dunia semenjak kedatangan turis Perancis Nicolas Hulot dan Katia Krapf pada tahun 1971. Keduanya menuliskan pesona kawah Ijen dan menggambarkan dunia pertambangan di sana. Terkadang, para penambang juga menyalurkan bakat kreasi seni mereka melalui hobi membuat kerajinan belerang, di mana cairan belerang dicetak menjadi bentuk-bentuk apa saja, maupun miniatur keranjang penambang yang unik. Setelah kawah Ijen, kira-kira 1 jam di sepanjang jalan perkebunan Kalibendo, kita akan jumpai restoran terkenal dan cozy bernama 1911 Coffee and Resto. Terkenal dengan penghasil kopi, kedelai, jagung manis, kelapa, dan berbagai sayuran dan juga buah. Hello, my name is Celine. I'm the manager at 1911 Cafe and Resto. Kalibendo Plantation opened its doors since the 1911 before the Dutch colonization, and it is located at the foot of Kawah Ijen. We have an area of over 822 acres. Our main commodities are rubber, cloves, and coffee. People who are working here are the Osing people, or known as Banyuwangi people. People have been working here since generations to generations. What makes this place special is that you can see and feel the generosity of the Osing people. And in this cafe, we also offer our own coffee bean from Ijen, and then we also have the world's best fried cassava. You can also enjoy the beautiful view of our plantation. You can feel the clean air and the fresh water of the Patemon spring water. Since this place has been open since 1911, we have tables that are 100 years old, and we also have tables that are 110 years old, which is made of mahogany tree. And you can also see the beautiful workmanship of the table and the clean air. Cottages are designed after the Osing people's house, and we also use mahogany tree as our pillars, and you can also feel the clean air and enjoy the fresh air once you stay at our place. Let's continue Osing tradition to keep the local wisdom and principle of Ijen and Kalibendo alive. Perkebunan Kalibendo mengukir sejarah panjang keberadaan kolonial Belanda, namun sejak tahun 1952 sudah tidak dioperasikan Belanda lagi dan diambil alih oleh Indonesia. Hingga kini, perkebunan Kalibendo masih produktif, diubah menjadi kawasan wisata kebun, lengkap dengan homestay bergaya adat Osing dan juga beraneka rasa kopi yang terkenal dan nikmat. Masih di jalan perkebunan Kalibendo, kita juga akan jumpai kawasan resort otentik dan asri menyatu dengan pematang sawah yang luas bernama Warung Kemarang. Warung Kemarang memperkenalkan kearifan lokal budaya Banyuwangi. Pemilik Warung Kemarang ini bernama Bapak Wowo Meirianto, yang selalu didampingi oleh manajer operasional yang tak lain adalah istrinya sendiri bernama Ibu Ririt. Suatu destinasi wisata kuliner yang ada di Banyuwangi dengan daya tarik kami tambahkan untuk menambah para tamu menjadi lebih menyenangi adalah daya tarik seni budaya, ditambah lagi daya tarik sejarah dan tradisi-tradisi yang ada di suku Osing Banyuwangi. Kami membangun Warung Kemarang ini
dengan mengangkat dan memberi wadah kepada seniman-seniman, baik itu seniman tari, seniman musisi tradisional, seniman lukis, kemudian seniman patung, untuk terus berkarya bersama kami. Jadi kami bekerja sama dengan mereka dan kami menyediakan panggung-panggung seni kepada seniman-seniman tersebut, sehingga daya tarik yang ada di Warung Kemarang, tamu-tamu yang datang ke Warung Kemarang tidak hanya sekedar menikmati makanan tradisional, kuliner tradisional Banyuwangi, namun juga bisa menikmati seperti inilah tradisi Banyuwangi. Suasananya adalah pesawahan-pesawahan, gubuk-gubuk atau saung-saung bambu, kayu. Kami buat dengan konsep yang sangat sederhana, sehingga tamu-tamu dari baik itu turis nasional maupun internasional mau datang ke sini tanpa harus membayar mahal. Misalnya mereka sudah bisa menyaksikan apa sebenarnya yang ada di Banyuwangi, baik itu tradisional kulinernya maupun adat istiadatnya maupun seni budaya yang bisa kami tampilkan di sini, baik secara reguler gratis maupun secara berbayar on request daripada tamu-tamu yang datang ke Warung Kemarang. Banyuwangi memiliki rumah adat osing tradisional yang namanya Rumah Tikel. Rumah Tikel ini dibangun oleh orang-orang pandai tempo dulu karena di daerah Banyuwangi itu termasuk daerah yang gempa, sehingga rumah adat Tikel osing ini tidak dipaku. Jadi antara kayu dengan yang lainnya itu hanya diganjal-ganjal, sehingga apabila ada gempa dia rumahnya tidak roboh. Namun demikian hanya sekedar bergerak-bergerak. Jadi rumah junjungan dibilang di sini dan kami sengaja membuat menjadi rumah osing, rumah adat tradisi osing terbesar, karena kami survei sampai saat ini pengelari ataupun bentangan kayu yang ada di rumah kami itu 13,5 meter ya, yang adalah terbesar di Banyuwangi di antara rumah-rumah adat yang ada. Kemudian yang kedua, kami membangun suatu patung. Kami bekerjasama dengan seniman yang ada di Banyuwangi, seniman pematung. Kami membuat suatu terobosan panggung terbuka. Oleh karena kondisi wabah yang tamu-tamu menyukai suasana yang outdoor, kami membuat suatu bangunan panggung terbuka yang terbuat dari patung mahkota gandrung. Jadi kami sebut patung omprok gandrung. Gandrung adalah ikon dari Banyuwangi sebenarnya, simbol daripada kota Banyuwangi, di mana di masyarakat suku osing di Banyuwangi ini mempercayai bahwa adanya Dewi Sri, sosok dewa yang menyuburkan padi, maka di sosok dewa tersebut dipuja, digandrungi atau disukai atau disenangi, makanya disebut gandrung. Bapak Uwo adalah inspirator yang visioner yang memiliki jiwa seni tinggi. Ia menyulap lahan sawah menjadi resort bernuansa rumah adat tradisional osing Jawa kuno, di mana bangunan arsitektur mencakup rumah adat terbesar, antara lain pondok, gazebo, dan paglak di pinggir sawah terasering yang subur, udara segar asri bernuansa pedesaan. Peralatan dapur dan perabotan meja kursi juga sangat klasik dan asli khas Banyuwangi. Warung Kemarang menjadi primadona bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara. Menu makanan dan minuman yang disediakan adalah khas makanan tradisional khas Banyuwangi seperti sego tempong, rujak soto, pelasan, uyah asem, sego cawuk, pecel pitik, kopi letek, gedang goreng, sumping, kuncur, onde-onde, dan lain sebagainya. Harga dijamin sangat murah, terjangkau oleh semua kalangan. Sebagai andalan atau menu unggulan daripada Warung Kemarang adalah makanan-makanan tradisional seperti
pecel pite. Pecel pite ini adalah bukan pecel seperti dianggap oleh orang Indonesia pada umumnya. Dia nggak ada sayurnya. Jadi ayam kampung dibakar, kemudian diberi kelapa yang nggak terlalu tua, kelapanya agak muda, dan dengan bumbu-bumbu Banyuwangi khas sehingga rasanya gurih dan lezat gitu ya. Sebenarnya pecel pite ini dipakai untuk ritual sebenarnya, ketika kita syukuran, ketika orang suku Osing mengadakan syukuran panen padi, nanam padi, syukuran ziarah kepada leluhur segala macam, itu menggunakan pecel pite ini. Tetapi ketika kami coba untuk menjadikan menu, ternyata cukup favorit karena memang rasanya lezat dan enak. Kemudian best seller kami mulai berdiri hingga sekarang, Warung Kemarang terkenal dengan kue kucur. Kucur itu seperti orang Manado bilang kue Manado, cucur namanya. Tetapi untuk Banyuwangi agak beda, mirip-mirip dengan kue cucur. Tetapi bahannya, gulanya adalah gula aren, sayurnya sayur beras campur dengan ada ramuan-ramuan khusus komposisinya, sehingga teksturnya lebih lembut, rasanya lebih enak. Dan sampai sekarang Warung Kemarang kalau saya ketemu teman-teman kucur, jadi selalu best sellernya kucur, sehingga kami tertarik untuk membuat satu unit usaha lagi yang saya beri nama Rumah Kucur. Tujuan kami tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melestarikan, mengangkat kesenian tradisi Banyuwangi sehingga dikenal oleh nasional maupun internasional, serta melakukan terus dan membawa nilai-nilai daripada adat tradisi ini supaya dikenal juga sampai anak cucu kita. Selain menyajikan makanan yang lezat, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik dan kesenian tradisional seperti gamelan angklung, gandrung, dan barong Banyuwangi di tengah sawah maupun di halaman kafe secara langsung. Warung Kemarang juga memberikan kesempatan kepada para seniman lukis untuk menyalurkan bakat seninya di Galeri Lukisan Awok Kemarang. Bahkan mereka berkesempatan untuk menjual lukisannya di sana dengan harga murah, dan mereka juga mendapatkan income yang lumayan. Peralatan dapur dan perabotan meja kursi juga sangat klasik dan asli khas Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tergabung dalam komunitas pelukis Awok yang berkesempatan untuk pameran di galeri ini. Jadi Pak Wowok memberi kesempatan kita untuk mengisi lukisan di Warung Kemarang ini, yang mana kita terdiri dari sebelah kanan saya namanya Mas Wahyudi, saya sendiri dia, kemudian ada Mas Rendra, dan sebelah kiri ada namanya Pak Haryanto. Jadi kita tiap hari Minggu berkumpul di sini untuk melakukan on the spot, melukis langsung tentang pemandangan, ataupun kadang ada tarian gandrung, kita juga melukis itu, bareng ada ikan juga kita lukis. Sesekali kita melakukan lukis sketch wajah. Jadi ada pengunjung restoran yang minta untuk dilukis sketsa wajahnya, kita juga bersedia untuk melakukan itu. Jadi kita di Awok ini kan selalu ngobrol bareng gimana untuk memajukan teman-teman pelukis ini. Nah, kita melihat ada warung Kemarang ini yang kita melihat pengunjungnya ramai, dan juga saya melihat Pak Wowo ini concern di bidang kesenian, seni apapun itu, baik musik, tari, dan lukis. Maka kami memutuskan untuk datang ke sini dan bertemu langsung dengan beliau.
dan kita minta untuk bisa diizinkan pameran di sini, dan ternyata alhamdulillah Pak Wowo support banget, malah menyediakan ruangan ini. Beliau membangun khusus galeri ini untuk menampung hasil karya teman-teman, dan akhirnya kita dinamakan Galeri Awuk kerjasama dengan Kemarang, seperti itu. Kebetulan kita terdiri dari beberapa aliran, ada yang naturalis, ada yang realis, kemudian ada yang abstrak juga. Dan untuk saat ini, tren saat ini yang paling banyak diminati yang lukisan menggunakan gaya palet. Jadi kan sebenarnya ada yang pakai kuas, kemudian kita sebenarnya bisa semuanya kita pakai. Kadang kita pakai kuas, kadang kita pakai palet. Jadi kalau itu memang sesuai mood kita. Kita misalnya seperti ini tadi on the spot, ini kita sebenarnya bisa pakai kuas juga, pakai palet juga bisa. Cuman kali ini kita menuangkan lukisan pemandangan di sekitar Kemarang menggunakan palet, dan ini tren yang sedang diminati oleh pengunjung saat ini. Itulah keindahan dan kekasan yang ada di sekitar Kawah Ijen Banyuwangi sebagai kekuatan cagar alam yang agung, primadona Indonesia yang patut dibanggakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.